Shalom, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sekeluarga selalu mengucapkan bahwa kabar kami dahsyat dan ajaib, kaya dan terhormat. Demikian yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara semuanya malam ini juga tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kita yang dahsyat. Nah, kita kembali lagi dalam pembahasan kita tentang perbuatan Allah di masa kesesakan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyatukan hati kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kalau malam hari ini, kalau hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bukan kebetulan ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dan dahsyat dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami malam ini Tuhan, sebab kami butuh akan firman-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, juga atas hamba-Mu Tuhan. Buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hidup kami diubahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang dalam keadaan terbelenggu Tuhan bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sesi yang pertama saya membagikan kepada kita semua tentang perjalanan seorang raja yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Namanya adalah Daud. Mazmur 57 ayat yang pertama di sana dikatakan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Sudah jelas sekali bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang terkenal sekali di Alkitab, namanya Daud. Tetapi kita tahu bahwa perjalanan Raja Daud bukanlah perjalanan yang eh, tanpa hambatan. Ketika dia diurapi sebagai raja, dia tidak serta-merta duduk di singgasananya. Tetapi kita tahu dan kita mengerti perjalanan Raja Daud. Dia harus lari dari gua yang satu ke gua yang lain. Dia harus sembunyi dari tempat yang satu ke tempat yang lain tanpa dia tahu kesalahannya apa, hanya karena perempuan-perempuan Israel itu ketika Daud mengalami kemenangan, mereka keluar dan mereka nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Hati Saul menjadi panas, hati Saul menjadi marah, dan saat itu Saul merencanakan untuk memusnahkan Daud dimanapun Daud berada. Selalu Saul memata-matai keberadaan Daud karena karena Saul punya keinginan untuk membunuh Daud. Betapa hari-hari ini pun kita mengalami kesesakan, mungkin seolah-olah nggak ada jalan keluar buat kita, dan kita bertanya, kenapa Tuhan biarkan aku mengalami yang seperti ini? Kita bertanya, kenapa Tuhan tidak segera menolong aku? Dan kita bertanya, Tuhan itu ada atau tidak? Mari hentikan setiap pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Dan di bagian yang pertama, saya sudah membagikan ketika kita orang yang dikasihi Tuhan sedang dalam kesesakan, Allah itu melakukan perlindungannya buat kita. Dia melindungi saya dan saudara. Dan yang kedua, dia menyelesaikan setiap persoalan kita. Bukan cuma satu masalah. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi kalimat itu tidak diakhiri dengan titik. Kalau kita baca Alkitab kita, kemalangan orang benar itu banyak, koma. Dan kelanjutannya inilah yang membuat kita punya harapan. Kelanjutan dari kalimat ayat inilah yang mempunyai yang bisa meneguhkan iman kita. Pengiringan kita akan Tuhan itu semakin kuat karena ayat itu berkata begini, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan yang ketiga,
Kita pelajari di ayat yang keempat, apa tindakan Allah ketika dilihatnya orang yang dikasihinya sedang dalam kesesakan. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Dalam terjemahan lain dituliskan meluputkan kita, menghindarkan kita dari setiap persoalan yang bisa membuat kita lemah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dihindarkan dari yang namanya wabah penyakit COVID-19. Itu dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai hari ini kita tetap ada, kita masih hidup, kita masih melayani, kita masih bekerja, kita masih sekolah, kita masih melakukan aktivitas kita. Itu bukan semata-mata karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dia yang meluputkan kita. Daud berkali-kali mau dibunuh oleh musuhnya. Bahkan dalam Mazmur yang ke-27 di sana dikatakan dia tulis Mazmur ketika dia ditawan oleh bangsa Filistin. Dan kita tahu ceritanya, Daud itu adalah buronan nomor 1 bagi bangsa Filistin setelah dia menumbangkan raksasanya Filistin yang bernama Goliat. Sesaat setelah dia membuat Goliat ini tumbang, saat itu juga bangsa Filistin itu menempatkan Daud sebagai musuh yang utama dalam kehidupannya. Dan kita tahu saat dia tulis Mazmur 27, dia sedang ditawan oleh bangsa Filistin. Tetapi kita pelajari di pasal yang ke-27 dari kitab Mazmur, bagaimana Daud itu bisa dibebaskan dari tawanan oleh Allah kita. Bagaimana Daud bisa dilepaskan dari hukuman mati. Saya percaya ketika dia ditawan oleh bangsa Filistin, seolah-olah tidak ada harapan bagi Daud. Karena apa? Yang menawan ini adalah bangsa yang benar-benar mengejar dia, menginginkan kematiannya, merasa sakit hati sama dia. Karena pahlawannya dia gugurkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberat apapun persoalan yang menekan hidup kita hari ini, kita harus percaya kita punya Tuhan yang meluputkan kita, menghindarkan kita dari yang namanya kebinasaan. Ingat ceritanya Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus harus menghadap Kaisar di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki oleh Rasul Paulus ini mengalami goncangan yang hebat, bahkan mereka terkatung-katung di laut selama beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Kemudian datanglah firman kepada Rasul Paulus bahwa seluruh kapal ini, seluruh penumpang kapal akan selamat. Asal jangan pernah meninggalkan kapal itu. Dan pada waktu itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di kapal. Para anak buah kapal ini ada yang tidak percaya sehingga mereka melemparkan skoci dan melarikan diri dari kapal itu. Apa yang terjadi? Mereka mati. Tetapi orang-orang yang ada di kapal tetap diluputkan oleh Tuhan. Bahkan eh, pada hari yang ditentukan Tuhan, mereka boleh kembali berbuka puasa setelah mereka beberapa hari tidak makan. Sudah. Kita tahu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu meluputkan kita. Mungkin hari-hari ini kita lihat ada kesulitan di mana-mana, ada bencana di mana-mana. Saya tidak berkata yang mati karena bencana itu karena lebih berdosa daripada kita. Oh, enggak. Tetapi hari ini ketika kita masih melihat bahwa hidup kita ini masih bisa kita nikmati, kita masih bisa melakukan rutinitas kita sekalipun ada tantangan, sekalipun ada tekanan. Tetap pegang janji Tuhan. Dia Allah yang meluputkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya seorang ayah mertua yang hari ini berusia 72 tahun. Pada saat ayah mertua saya ini berusia 70 tahun, beliau harus masuk rumah sakit dengan keluhan
di bagian pinggangnya terasa sakit, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, karena waktu diperiksa itu malam hari, dokternya bilang kemungkinan ada batu ginjal. Dan ketika paginya USG itu diulang, dokter dan kami sekeluarga itu merasa kaget karena dari hasil USG itu dikatakan bahwa ayah mertua saya cuma punya satu ginjal, dan itu pun lebih kecil dari ukuran rata-rata yang dimiliki oleh manusia. Kemudian bertanyalah dokter, apakah ayah mertua saya pernah operasi pengangkatan ginjal atau bagaimana? Ternyata sepanjang hidupnya, dari sejak dia lahir sampai berumur 70 tahun, tidak pernah melakukan operasi apapun. Sempat masuk rumah sakit karena demam berdarah ketika masih muda, dan yang kedua adalah kemarin ketika berusia 70 tahun itu. Dan dari satu ginjal itu, memang dari hasil USG, ada batu yang harus dilakukan operasi. Dan ini dilema karena terus terang, ayah mertua saya juga baru tahu kalau ternyata selama 70 tahun itu beliau hanya hidup dari satu ginjal. Padahal ketika masa muda, pekerjaan daripada ayah mertua saya ini seorang driver ekspedisi. Surabaya, Jakarta, Surabaya, Bali, itu tiap minggu di jalan. Dan ketika harus diputuskan apakah harus operasi atau tidak, istri saya ada 4 bersaudara, istri saya yang nomor 2, semuanya dikumpulkan dan semua ditanya. Semua anak-anaknya, termasuk istri saya, memutuskan terserah sama ayah mertua saya. Tapi ayah mertua saya ngerti kalau saya seorang hamba Tuhan, dipanggilnyalah saya dan ditanyalah saya, "Bagaimana menurut kamu, Nak?" Saudara, saya sampaikan, sebuah kiasan kepada ayah mertua saya. Saya bilang, selama 70 tahun Tuhan itu bisa pelihara Bapak dengan satu ginjal dan tidak pernah mengalami yang namanya opname di rumah sakit yang berhubungan dengan ginjal itu. Sekalipun pekerjaan Bapak itu adalah driver ekspedisi yang harus keluar kota dengan sedemikian rupa, tetapi Tuhan bisa menyertai dan melindungi Bapak. Kalau sekarang cuman urusan batu aja, saya tidak anti dokter, saya juga tidak anti rumah sakit, saya juga tidak anti terhadap obat-obatan. Semua yang dimiliki oleh dokter, rumah sakit, itu hikmat yang Tuhan berikan dan saya menghargai itu. Tetapi hari itu, ada dorongan di mana saya harus mengajak ayah mertua saya untuk membangkitkan iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Dan ayah mertua saya mengambil keputusan, setuju, saya tidak akan operasi. Tuhan yang akan mengoperasi saya. Dan hari ini, 2025, ayah mertua saya memasuki usia yang ke-72 tahun tanpa operasi batu ginjal. Dan beliau sempat mengatakan kepada saya waktu bertemu dengan saya, benar-benar ajaib. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, batu itu bisa keluar dengan sendirinya, melalui air kencingnya. Wah, itu luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita tertekan hari ini? Apa yang membuat kita hampir putus asa hari ini? Persoalan ekonomi kah? Persoalan-persoalan yang tentang masa depan kah? Atau persoalan-persoalan dalam pelayanan kita kah yang membuat hari-hari ini kita hampir mengambil keputusan untuk mundur? Dengar baik, kita punya Tuhan yang meluputkan kita. Orang boleh mencaci maki kita, orang boleh menfitnah kita, orang boleh menggali kejatuhan kita, tapi kita punya Tuhan yang meluputkan
meluputkan kita atau menghindarkan kita dari setiap hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita sanggup membela kita? Asal kita ada di jalurnya Tuhan, kita hidup mengalami perkenanan dari Tuhan. Percayalah, apapun usaha manusia untuk menjatuhkan kita, itu tidak akan bisa menimpa kita. Justru ketika kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang membuat kita sakit, hal-hal yang membuat kita kecewa, saat itulah sebetulnya Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Dia Tuhan yang meluputkan kita. Dia bukan hanya meluputkan, tetapi Dia juga Tuhan yang membela kita. Dia Tuhan yang mengangkat kita naik, mempromosikan kita ketika tepat pada waktunya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Tuhan meluputkan kita. Tuhan menghindarkan kita. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan cold storage, begitu Saudara. Ketika saya mulai berkarir di tempat itu, nggak berapa lama tempat itu mengalami penurunan. Singkat cerita, perusahaan itu mengalami bangkrut. Dan semua karyawan harus diberhentikan. Saya ingat teman-teman saya semuanya eh, mendapatkan uang pesangon ketika mereka selesai mengabdi. Tetapi giliran saya, justru pimpinan saya berkata bahwa uang pesangon saya itu ditahan sampai seluruh ikan dan udang dalam cold storage itu habis. Saya harus jual ikan dan udang itu ke perusahaan-perusahaan lain, ke pasar, ke kampung-kampung, ke perumahan-perumahan. Dan ketika semua sudah habis, saya melapor dan ternyata uang pesangon itu sudah tidak ada, karena pembagiannya sudah 3 bulan yang lalu. Tetapi satu hal yang saya catat, ketika teman-teman saya mengalami PHK dan mereka menerima uang pesangon, mereka melamar kerja ke sana kemari, sampai habis uang pesangon mereka. Bahkan ada yang memulai usaha tetapi tidak bisa berlanjut dengan mulus. Saya sempat ditawari ketika saya menjajakan ikan dan udang ini, ayo tinggalkan aja, gabung aja sama aku. Puji Tuhan saya lebih mendengar suara Tuhan daripada suara manusia. Dan saya tidak tertarik dengan hal itu. Sekalipun saya nggak ada kepastian, saya nggak terima gaji, saya hanya jual ikan. Tetapi ketika 3 bulan selesai semuanya habis, dan saya menghadap pimpinan saya, dan saya nggak terima pesangon, tetapi ini yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saya tidak perlu buat surat lamar, saya tidak perlu untuk cari lowongan pekerjaan, tetapi justru karir saya diteruskan. Hari ini pegang janji Tuhan. Asal hidup kita berkenan kepada Tuhan, dengarkan kehendak Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan menghindarkan kita. Berkali-kali saya mengalami bagaimana Tuhan itu menghindarkan kami sekeluarga dari yang namanya bencana, dari yang namanya kecelakaan, yang seharusnya mungkin kami ini sudah gak bisa ditolong, tapi Tuhan hindarkan semuanya. Bapak Ibu Saudara tetaplah percaya, tekanan seberat apapun yang menimpa kita hari ini, kita punya Tuhan yang spesialis meluputkan atau menghindarkan kita. Yang keempat, apa sih yang Tuhan lakukan ketika kita orang yang dipilihnya, ketika kita orang yang dikasihinya sedang dalam kesesakan? Yang keempat, di ayat yang keempat, Tuhan itu mengatakan mengirim pertolongan atau memelihara kita. Percayalah di masa-masa krisis, di masa-masa kekeringan, kata firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan mengalami masa kekeringan. Sekalipun sekitar kita hari-hari ini berteriak tentang kekeringan, berteriak tentang masa-masa krisis, tetaplah percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita itu seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan mengalami
kekeringan yang tidak akan mengalami layu daun kita dan tidak akan mengalami sampai kita nggak berbuah. Itu janji Tuhan yang harus kita pegang. Bahkan ketika Tuhan pelihara hidup kita, bukan hanya kita yang diberkati, justru ketika kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah kenapa kalau kita lihat ada orang-orang percaya yang tadinya hidupnya biasa tetapi semakin diberkati. Sebab ketika dia diberkati, dia juga menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Dan itulah sebetulnya target Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini? Kalau kita hari ini masih bisa makan, masih bisa punya pakaian, masih bisa naik kendaraan sekalipun itu cuma sepeda angin, itu sebagai bentuk bahwa Tuhan pelihara kita. Bahkan mungkin ketika kita menyadari hari-hari ini kita mulai mengingat kita pernah sakit tapi Tuhan sembuhkan. Kita pernah mengalami kekurangan dalam hal keuangan tetapi hari ini Tuhan cukupkan sekalipun tidak berlimpah-limpah. Itu sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita untuk mengakui bahwa Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Kenapa kita dalam pemeliharaan Tuhan? Karena kita orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun Alkitab mencatat mereka jalan di padang gurun, Pak, Bu. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa mereka mati kelaparan. Tidak pernah tercatat seperti itu. Justru ketika mereka minta roti, Tuhan itu langsung kirim roti yang dari surga. Yang sampai sekarang mungkin tidak ada pabrik roti yang bisa memproduksi seperti mana yang dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun. Itu Tuhan kita. Bahkan ketika mereka menginginkan daging, dikasih sama Tuhan. Sekalipun di antara mereka ada banyak yang mati karena mereka rakus cara makan dagingnya. Baju yang mereka pakai, kasut yang mereka pakai, 40 tahun Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Israel, orang yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Tidak ada bedanya dengan saya dan saudara sekarang ini. Kita pun adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai, dipilih oleh Tuhan. Maka dia pun pasti menyediakan pemeliharaannya yang dahsyat dan ajaib buat kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita? Tidak peduli hari ini kita makan ikannya apa. Tapi kalau semua didasari dengan rasa ucapan syukur, itu pintu berkat buat saya dan buat saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Amin. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Kita tidak tahu bagaimana harus bisa bayar uang sekolah anak-anak kita. Kita tidak tahu bagaimana harus menyekolahkan anak-anak kita yang mungkin tahun-tahun ini mereka memasuki jenjang yang lebih lagi. Mereka, anak-anak kita juga kepunyaan Tuhan, Pak dan Bu. Dan kita mesti percaya bahwa kalau Tuhan izinkan mereka ada di dunia ini, itu berarti Tuhan pun pasti pelihara mereka. Tuhan pun pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Di tempat saya, di rumah saya, setiap hari Jumat dan sampai hari Minggu, di rumah kami bisa berkumpul 10 sampai 12 anak-anak muda dari jemaat di mana saya gembalakan. Karena hari Jumat mereka harus mengikuti ibadah menara doa yang juga saya gembalakan di Surabaya, dan hari Minggunya pulang sama-sama ke Mojokerto, sekalian dengan ibadah yang ada di Mojokerto yang juga saya gembalakan. Bapak Ibu Saudara,
10 sampai 12 orang anak ini terus terang tidak untuk dipungkiri, juga membutuhkan biaya. Nggak hanya sekedar kehidupan mereka soal makan atau minum. Istri saya memberi laporan bahwa harus menambah beras, harus belanja lagi untuk kebutuhan pokok kalau mereka pas ada di sini. Saya nggak pernah cerita siapapun, dan kalau hari ini saya sampaikan kesaksian ini, saya juga tidak sedang minta-minta, saya bukan pendeta yang seperti itu. Saya nggak punya sponsor, sponsor saya BCA, Bank Sentralnya Allah. Yang saya lakukan cuman saya duduk di hadirat Tuhan. Saya cuman ngomong sama bapak saya karena saya percaya bapak saya kaya, bapak saya peduli, dan bapak saya pasti pelihara saya. Itu yang saya lakukan. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa bapak saya juga bapak dari bapak dan ibu semuanya. Mereka pasti tahu apa yang kita butuhkan, mereka pasti pelihara apa yang kita perlukan. Jangan nggak percaya, saya nggak pernah cerita siapapun. Kalau tiba-tiba datang seseorang kirim beras buat saya tanya, "Kenapa kirim saya?" Semalam-malaman saya teringat akan sampean, Pak, dalam hati. Kenapa cuman semalam-malaman? Kalau tiap malam gitu seandainya kamu teringat akan saya, wah, saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, di saat kita membutuhkan, nggak usah lari kemana-mana. Saya berkata yang seperti ini karena hidup saya tidak terlepas dari karya Tuhan. Saya nggak pernah cerita ke siapapun tentang apa yang kami alami. Suatu ketika saya mendapatkan sebuah berkat, sebuah mobil. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan punya gambaran, wah mobilnya bagus, tidak. Mobilnya mobil tua dan dalam keadaan sudah seperti rongsokan, sudah turun mesin dan ada di bengkel dan, kondisi apa, mobil ini memang benar-benar sudah seharusnya untuk dibesi tuakan. Tetapi ketika itu diberikan kepada kami, saya berdoa dengan istri saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kami ini butuh armada buat ngangkut jemaat yang muda-muda ini dari Mojokerto ke Surabaya, dari Surabaya ke Mojokerto. Demikian kalau kami harus pelayanan ke luar kota, ke pedesaan, karena saya mengajari mereka juga untuk melayani. Karena itu adalah tugasnya gereja, yaitu pemuritan." Bapak Ibu Saudara, saya tanya kepada bengkel yang eee, mengerjakan mobil ini, kalau mobil ini dibuat jalan lagi, berapa biayanya? Dan orang bengkel itu berkata, 18 juta. Saya pulang, saya tanya istri saya, "Kita punya uang berapa?" "Kita punya uang 5 juta, tetapi itu pun untuk kebutuhan kita dalam sebulan dan bayar sekolahnya anak. Is okay, saya punya modal 5 juta loh Tuhan, tapi mobil ini 18 juta dan 2 minggu pengerjaannya." Hari Jumat sebelum hari Sabtu, seperti waktu yang ditentukan oleh bengkel itu, Bapak Ibu Saudara, saya tanya istri saya lagi, "Uang kita ada berapa?" Ternyata istri saya jawab malah cuma tinggal 3 juta. Berarti saya masih kurang 15 juta. Hari Sabtu yang seharusnya saya ambil mobil itu jam 12 siang, saya jam 12 itu pulang dan tidak ngambil mobil itu karena posisi uangnya cuma 3 juta, berarti kurang 15 juta. Saya pikir ya sudahlah, mungkin
Bukan hari ini mobil itu harus keluar. Saya nggak tahu bagaimana kalau saya harus ditanya oleh orang bengkel ini. Dan benar waktu saya pulang, saya sampai rumah, orang, bengkel ini ngirim video bahwa mobil ini sudah di-test drive, sudah bisa diambil. Saya cuman bilang sama orang bengkel ini, "Oke Pak, sebentar ya, nanti saya kabari, saya jam berapa bisa ambil." Saya pulang, dan ketika saya sampai di rumah, saya ditanya istri saya, "Bagaimana soal mobil itu?" Saya bilang, "Ya bagaimana lagi, uang kita cuma 3 Tuhan pasti buat mujizat." Bener, saya belum sempat ganti baju saya, ada telepon masuk. Saya nggak cerita kalau saya butuh buat mobil itu. Saya nggak pernah cerita, "Pak, Bu, teman, saya kalau cerita seperti ini, bukan untuk minta-minta, tetapi saya mau tegaskan, ayo berpengharapan kepada Tuhan, ayo hidup mengandalkan Tuhan, karena sudah terbukti Tuhan nggak pernah tinggalkan kita." Saya nggak pernah cerita, tiba-tiba teman saya yang telepon itu, nggak pakai tanya yang lain, langsung tanya, "Pak, katanya Pak dapat mobil ya?" Saya bilang, "Iya, tapi mobil itu ada di bengkel." Terus dia tanya, "Loh, kenapa nggak diambil?" Saya pikir dalam hati, ya pingin sih ngambil, tapi 18 juta, uang kami cuma 3 juta, tapi itu nggak tak omong, cuma dalam hati. Dia yang tanya, "Kalau diambil berapa, Pak?" 18 juta. "Pak punya uang berapa?" Saya ngomong terus terang, "Uangku 3 juta." "Oke Pak, sebentar ya." Saya nggak ngerti sebentar itu apa yang dia lakukan, saudara. Dia matikan teleponnya, eh, nggak sampai 5 menit, Bapak Ibu Saudara, ini kejadian benar-benar terjadi dan terulang berkali-kali Tuhan lakukan yang seperti ini. Dan nggak ada 5 menit, itu orang transfer ke saya 15 juta. Dan jam 3 saya bisa ambil mobil itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba ingat, saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat ke belakang, tapi ada hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita itu, yaitu kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak menolong kita ketika kita dalam kesesakan? Banyak hal kalau saya mau saksikan bagaimana Tuhan itu pelihara kehidupan kamu. Dan saya mau pastikan, saya mau jelaskan buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Hidup kami ini karena mujizat, karena belas kasihan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan ingat Pak, Bu, teman, kalau kami ditolong Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga pasti ditolong oleh Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti segera menolong kita. Sampaikan apa yang menjadi keluhan kita hari ini. Ada 4 hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, orang-orang yang dikasihinya, ketika kita sedang dalam kesesakan. Saya akan ulangi buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan itu melindungi. Kenapa Dia melindungi kita? Karena kita orang pentingnya Tuhan. Dia itu menyelesaikan. Jujur, Tuhan juga tidak ingin kita itu berlama-lama ada dalam ujian mata pelajaran yang sama. Tuhan ingin kita segera keluar dari ujian itu. Tetapi ingat, bukan berarti terus hidup kita akan eh, fine-fine saja dan tidak ada masalah. Enggak. Karena kurikulumnya terus akan Tuhan tingkatkan dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting, kita mesti percaya Tuhan kita, Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu meluputkan kita, menyelamatkan kita. Coba ingat Pak, Bu, teman, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berapa kali Tuhan itu menyelamatkan kita, berapa kali Tuhan itu meluputkan kita. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu semata-mata Tuhan meluputkan kita. Kita banyak mendengar nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman. Saya enggak
memaksa Anda untuk percaya tentang nubuatan-nubuatan itu, tetapi percayalah apa yang Alkitab katakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, keadaan manusia di akhir zaman. Di sana sudah jelas dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar, bukan masa-masa yang mudah. Jadi dari tahun ke tahun kita ini akan terus kepada kesukaran-kesukaran itu. Nggak bisa dihindari. Dan kita juga nggak bisa berkata, wis Tuhan, saya pulang sekarang aja. Nggak bisa. Soal kita mau pulang kapan kepada Tuhan itu kedaulatan Tuhan, Pak, Bu. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi yang harus kita percayai di tengah-tengah pergumulan yang semakin berat, di tengah-tengah zaman yang semakin sukar ini, kita punya Tuhan yang meluputkan kita, menyelamatkan kita. Dan yang keempat, yang perlu kita percayai adalah di tengah-tengah kesesakan yang sedang kita hadapi, Dia Tuhan yang memelihara kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Daftarkan apapun yang menjadi kebutuhan kita hari ini kepada Tuhan. Dan percayalah, surga tidak pernah kehabisan stok berkat untuk memelihara saya dan memelihara saudara. Dan pemeliharaan Tuhan itu melebihi apa yang kita pikirkan. Seperti janji firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kekeringan, kita tidak akan mengalami masa-masa yang menyulitkan hidup kita sehingga kita sampai hilang pengharapan. Asal kita tetap mengandalkan Tuhan, Dia berjanji, kita dipelihara Tuhan. Masa-masa sulit itu harus ada, tetapi saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, akan Tuhan pelihara. Dan ketika kita dipelihara oleh Tuhan, dunia akan menyaksikan bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita agungkan dalam hidup kita, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara masih percaya bahwa mujizat itu masih ada? Mujizat 5 roti dan 2 ikan hari-hari ini juga Tuhan impartasikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dunia boleh melihat Tuhan kita, Tuhan yang kaya. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tuhan kita, Tuhan yang membebaskan kita dari setiap pergumulan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang bisa menangkap siaran renungan ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dengan setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, dengan setiap persoalan dan masalah Bapak Ibu Saudara. Tetaplah percaya, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan hidup, dan Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini atau hari ini untuk mempercayai setiap perkataan firman. Dia melindungi, Dia menyelesaikan, Dia meluputkan, dan Dia memelihara kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya? Mari kita hampiri Tuhan. Tidak peduli apapun jenis masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mengalami kesesakan yang begitu berat, saya tidak tahu satu persatu apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Tapi ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Jika itu doa Bapak Ibu Saudara boleh taruh tangan kanan di dada. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya malam ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Hari ini Tuhan punya maksud yang dahsyat bagi kami.
Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang melihat siaran firman ini Tuhan. Dan mereka meletakkan tangan mereka di dada mereka. Kami juga mengangkat tangan kiri kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami berserah. Kami tidak mampu lakukan apapun untuk masalah kami, untuk persoalan kami, untuk tekanan yang sedang menghimpit hidup kami hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan melindungi Daud, kalau Tuhan menolong Daud dan menyelesaikan setiap permasalahan Daud, kalau Tuhan meluputkan Daud dari ancaman-ancaman yang mengancam jiwanya, kalau Tuhan memelihara kehidupan Daud, kami pun yang meletakkan tangan kanan kami di dada dan mengangkat tangan kiri kami pun percaya Tuhan. Saat ini Engkau melindungi kami, Engkau menolong dan menyelesaikan persoalan kami Tuhan. Engkau meluputkan kami dari setiap persoalan yang tengah menghimpit kami dan Engkau memelihara kami. Apapun yang kami butuhkan, Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Engkau menyediakannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap sarana yang dipakai untuk penyampaian firman ini ya Bapa. Juga untuk hamba-hamba-Mu yang mengupayakan supaya siaran ini bisa diterima oleh banyak orang. Tuhan, kami percaya jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya ditolong Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saya Pendeta Andreas Junaidi, pamit untuk sementara dan kita akan ketemu lagi di sesi yang ketiga. Kita akan lanjutkan kembali di sesi-sesi berikutnya. Sebetulnya apa sih yang menarik hati Tuhan sehingga Tuhan harus tolong Daud? Jadi kalau kita di sesi yang pertama sudah pelajari apa yang Tuhan lakukan buat Daud dan kita yang percaya, nah sesi berikutnya kita akan belajar apa yang mesti kita buat sehingga Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.